Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Berlian pikir ini akhir dari semuanya. Rasanya semua sakit dan pedih lalu luka dan lara terobati. Saat akhirnya Berlian meraih kebahagiaan tingkat tertingginya. Tapi, Berlian tak mau berpuas diri. Mungkin saja hari esok ada hal yang lebih bahagia menantinya. Untuk hari ini Berlian hanya mengucap syukur. Karena pada akhirnya dirinya telah berkumpul dengan orang tercintanya. Jika baktinya dulu begitu tercurah pada cinta pertama semua orang yaitu ayahanda tercinta. Tapi sekarang sejak seorang Zafran Prayuda mengucap akad lalu mengikatnya dalam sebuah ikatan pernikahan, mulailah Zafran menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka berdua. Mengarungi samudera dengan segala badai dan aral yang melintang dalam kehidupan mereka. Berlian dari awal sudah bertekad untuk mengabdikan hidupnya pada suaminya. Jika dari luar Berlian terlihat enggan menjalani pernikahannya. Tapi jauh dalam lubuk hatinya Berlian sungguh-sungguh ingin menjalani biduk rumah tangga dengan Zafran. Dengan sedikit ketakutan Zafran goyah akan rumah tangga mereka karena dari awal pernikahan mereka memang tak direncanakan. Makanya dari awal Berlian tak berharap lebih akan rumah tangganya ini. Dirinya hanya menjalani semestinya karena dirinya memang pengantin pengganti. Berlian hanya tak sangka keadaan menjadi berbalik. Karena kesalahpahaman akhirnya terkuak, Zafran yang mulai tak meninggikan egonya. Zafran yang akhirnya berbalik untuk memperjuangkannya. Zafran yang akhirnya bertekad untuk menjalani rumah tangga secara utuh bersamanya. Dalam suka maupun duka Berlian dan Zafran akan selalu bersama. Dalam setiap hembusan nafas Berlian selalu terucap, "Aku mencintaimu suamiku, Mas Zafran Prayuda." Tatapan memuja Berlian layangkan pada suaminya, yang sekarang berdiri memberikan sambutannya. Saat akhirnya Zafran dan Berlian memulai awal yang baru. Di rumah baru mereka, dengan segudang rencana untuk menambah bumbu dalam asmara pernikahan mereka berdua. Keluarga besar mereka berdua berkumpul. Memanjat doa dengan mengadakan syukuran rumah baru juga atas hadirnya bayi di dalam kandungan Berlian. Sebentar lagi rumah tangga Berlian Zafran makin lengkap akan hadirnya anggota baru. Tersenyum penuh haru Berlian hampir menitikkan air mata akan kata-kata suaminya yang begitu mengandung syarat makna. Sebenarnya saya tak sangka akan ada di mana babak baru dalam rumah tangga kami berdua. Padahal dari awal menjalani pernikahan saya sudah berpikir rumah tangga ini tak akan bertahan lama. Seperti yang diketahui semua rencana awal saya akan menikah dengan Ruby, yaitu adik dari Berlian sendiri. Tapi takdir malah membawa saya untuk mengucap akad dengan pengantin yang berganti menjadi Kemilau Berlian. Dari podium sana jelaga hitam milik Zafran membalas tatapan Berlian. Seolah pusat dunia hanya mereka berdua. Dan poros bumi berhenti begitu saja. Rahasianya, saya memang sudah mencintai Berlian. Sejak saya kecil, bahkan lidah saya saja belum dengan benar memanggil namanya. Tapi di umur dewasa ini saya malah berpikir untuk tak mengejar Berlian kembali. Bahkan saat ada kesempatan di mana orang tua kami menjodohkan kami. Saat itu saya diberi pilihan mau berjodoh dengan Ruby atau Berlian. Tapi akhirnya saya membuang kesempatan dan memilih Ruby untuk jadi calon istri saya. Hanya karena ego saya yang terlalu tinggi juga kesalahpahaman saya yang mengira Berlian sudah memiliki seseorang di dalam hidupnya. Tapi mungkin karena benang merah kita berdua sudah terjalin begitu lama dan kuat pada akhirnya saya dan Berlian tetap menikah. Dengan keraguan-raguan menjalani pernikahan karena kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Berlian yang mendengarnya bukan hanya menitikkan setetes air mata tapi air mata sudah membanjiri wajahnya. Duduknya menjadi gelisah karena Berlian ingin segera menghampiri suaminya. Memeluknya secara dalam dan erat.
Setahun ke belakang saat akhirnya pernikahan kami diuji. Berlian yang sempat menghilang di saat saya sudah siap mengatakan kata cinta untuknya. Saya terlambat dengan penyesalan yang tak berujung. Mengira saya akan mati dalam bayang-bayang penyesalan dan kehampaan karena kehilangan istri saya. Ternyata takdir memang sedang menguji kami berdua sampai mana kekuatan cinta kami bertahan. Menghadirkan perantara lewat Javier yang menculik Berlian. Menyembunyikan istri saya dari saya dan juga dunia. Dengan rahasia lain bahwa ternyata Berlian sedang mengandung buah hati kami. Tapi lagi-lagi takdir berpihak pada kami. Saya dan Berlian kembali bersama. Setelah melewati semuanya dan mulai mengikhlaskan atas apa yang sudah terjadi. Kami juga sudah berdamai dengan sepupu saya yaitu Javier yang sekarang sudah menjalani hukumannya. Terlihat Zafran yang sekarang kembali memusatkan tatapannya pada Berlian. Penuh cinta seolah euforia kehidupan sudah habis hanya untuk kemilau Berlian. Sayang, akhirnya saya bisa leluasa memanggilmu di hadapan semua orang tanpa takut kamu malah tak menyukainya ataupun melukai perasaan orang lain. Contohnya Ruby yang gagal kawin maksudnya menikah sama saya. Gelak tawa terdengar dari para tamu undangan. Saat akhirnya sesi formal sudah berakhir. Dan Zafran mulai melontarkan kata yang jenaka. Ruby yang disebut pun bahkan tertawa paling keras dalam genggaman tangan kekasihnya Javier Anggara. Beb, duga betah banget dari tadi bicara formal. Maunya sih bawa kamu ke kamar ya Beb. Kita berdua aja. Melakukan aktivitas senang yang hanya kita berdua yang tahu. Suara riuh makin terdengar saat Zafran benar-benar dengan luwes membawa arah pembicaraan yang lebih santai. Berlian sampai tertawa di tengah tangisnya. Udah semua udah. Jangan keterusan meledek kitanya. Biasa, pengantin baru menuju bari memang sedang hangat-hangatnya. Sebelum turun dari panggung saya Zafran Prayuda mau mengucapkan 3 kalimat untuk istri saya. Sayang, Mas cinta kamu. Cinta dengan buah hati kita yang sedang kamu kandung juga. Intinya Mas mau hidup dengan kamu lebih lama sampai kita menua punya anak yang banyak dan juga cicit yang banyak. Sambutan Zafran berakhir dengan tepuk tangan meriah yang memenuhi ruang tamu yang sudah disulap sedemikian rupa oleh Berlian. Bunga-bunga segar terpajang. Sudut ruangan terpasang balon warna-warni. Semua orang berkumpul. Wajah mereka ikut berseri. Mendengar kisah pengantin pengganti. Terakhir saat akhirnya Berlian menghampiri suaminya. Mereka berdua mulai berdampingan. Tangan Zafran melingkar di pinggang istrinya. Tersenyum dengan rona bahagia yang disaksikan semua tamu undangan. Sorak bahagia terdengar dari arah Prayuda dan Daniar. Kedua manusia tua itu begitu memeriahkan acara. Berlian mengambil alih mic milik Zafran. Berdehem pelan lalu mulai berbicara. Saya berdiri di sini bukan untuk menambah kata sambutan atau membalas serangkaian kata romansa dari suami saya. Saya di sini hanya menagih janji suami saya. Sekaligus membuktikan kesediaan Mas Zafran apakah dia mau menuruti kemauan saya. Seminggu terakhir saya tak bisa menagih janji karena kami berdua sibuk mengatur acara untuk hari ini. Mungkin saja beliau juga lupa dengan janjinya makanya hari ini saya mengingatkan kembali. Zafran berdebar bahkan semua orang juga berdebar. Seperti yang dibilang istrinya, Zafran memang lupa apa janjinya pada istrinya itu. Mas, Zafran segera meraih mic yang diberikan pembawa acara. Lalu mulai menjawab panggilan istrinya yang berada dalam dekapannya. Iya istriku. Aku kan pernah bilang tempo hari aku ngidam. Dan ngidamnya itu pengen kamu cium pipi Satya. Kamu udah bilang mau loh waktu itu. Zafran menahan nafas dengan ternganga. Sialan. Dirinya mau mengumpat keras pun tak bisa. Sekedar melirik Satya saja tak berani. Manusia satu itu pasti kesenangan minta ampun. Bisa-bisanya istrinya itu masih mengingat permintaannya itu. Beb. Zafran merengek, mengundang gelak tawa semua orang. Sampai terdengar teriakan Satya yang menggelegar. Bos, lakuin bos.
Kasian bini lu ngidam itu. Gue si RELAA dicium ELU. Bangke. Minta digibeng si Satya. Diem lu Satya. Suara Zafran menggelegar dari mic. Iya gue DIEM deh pas dicium lu. Satya kamu maju dong ke depan sini. Titah berlian yang langsung Satya turuti. Semangat 45 berlari ke atas panggung. Mereka bertiga kini jadi pusatnya. Zafran yang tak bisa kabur. Berlian yang senang ngidamnya sedikit lagi terbayar. Lalu Satya yang bahagia mendapat durian runtuh. Kapan lagi coba seorang Zafran mau mencium pipinya? Kalian berdua deketan dong. Berlian segera ke pinggir. Bukan lagi di antara keduanya. Beb, yang bener ajalah. Ini di hadapan semua orang loh. Masa aku harus cium dia? Mending cium kamu semuka deh aku. Zafran masih melayangkan protes. Menjauhkan mic-nya berusaha bernegosiasi dengan istrinya. Gak bisa. Ini anak kamu yang minta. Sebenarnya kamu mau gak sih diakui papa sama anak kita? Kemarin nangis anaknya gak nendang tapi nurutin mau anaknya aja banyak protes. Gak usahlah kalau gitu, kata Berlian pura-pura ngambek. Aslinya wanita berbadan dua itu ingin tertawa keras melihat wajah nelangsa suaminya. Aku mau anak kita tahu aku papanya. Ya udah aku pasrah. Satya, ingat jangan macem-macem tingkah lu. Cukup sekali ya bibir murni gue cium pipi busuk lu. Gue diem, gue rela, gue pasrah jadi kelinci percobaan tetep aja dihina, sahut Satya. Baik karena keduanya sudah setuju Berlian mulai hitung mundur ya. Tapi sebelum itu para tamu mana SUARANYAAA. Berlian menyodorkan mic pada tamu yang hadir. Seolah meminta suara meriah yang tentu keriuhan makin terjadi. Gelak tawa yang makin keras seolah menambah euforia. Keluarga Prayuda dan Nata Kesuma yang kebetulan berdekatan itu menyumbang suara yang paling heboh. Yang paling bahagia ada Aidan dan Xavier. SEMANGATTT Mas Bro. Aidan memberi suara terakhir. Sebelum akhirnya Berlian menghitung mundur. Tapi yang paling siap sedia ada Ruby dengan kamera ponselnya. Siap mengabadikan hal bersejarah. Oke. Berlian hitung ya. 1, 2, 3. Zafran pun dengan pasrah menempelkan bibirnya di pipi Satya mungkin ada 5 detik berharga. Satya yang merasakannya jelas geli-geli sedap. Akibat sudah lama dirinya tak mendapat kecupan di pipi. Tepuk tangan heboh menggema dengan Berlian yang senang karena permintaannya terkabul. Coba kesempatan yang mana lagi dirinya bisa menistakan suaminya. Zafran pun mengambil alih mic. Membuat para tamu seketika menghentikan tepuk tangannya. Duh, senang ya kalian menistakan saya. Minimal saya diberi amplop lah biaya buat mensterilkan bibir saya. Ditunggu buat Om Idan sama Xavier amplop tebalnya. Kakek Yuda minimal biaya persalinan Berlian kakek yang tanggung. SIAPP. Sekalian nanti kakek yang urus anak kamu. Kalian bikin lagi AJAA. Sahut Prayuda yang kembali mendapat gelak tawa. Kini Zafran dan Berlian turun dari panggung utama. Satya mengintili di belakang. Pembawa acara sudah mengambil alih mulai memeriahkan acara sesuai rundown. Bahkan kakek Prayuda dan nenek Daniar mulai beraksi untuk memeriahkan acara. Mau bagaimana lagi 80% undangan memang teman sejagat dua manusia tua itu. Zania dan Aditya bagian mengawasi keduanya. Sedang Surya memilih melipir duduk dengan makanan semeja. Dan itu semua bawaannya dari prasmanan. Yang paling gong di tengah lautan manusia abad tengah ada Xavier dan Ruby yang dengan hebohnya berjoget ria. Anak party berkelahi dengan lagu lawas. Tapi keduanya tetap menikmati. Sedang tokoh utama kita mulai mengistirahatkan diri. Beb. Baby udah nendang. Zafran mulai menagih janji. Berlian yang baru duduk pun menghela nafas pasrah. Udah. Tapi tolong ambilin dulu es krim coklat dong mas. Perkataan Berlian membuat pergerakan tangan Zafran terhenti saat ingin menyentuh perut besar istrinya. Iya. Tunggu dulu ya baby.
Papa ambil es krim dulu buat Mama. Zafran segera mengambil es krim seperti titah berlian. Memberikannya pada istrinya bahkan dengan sabar membersihkan coklat yang menempel di sudut bibir berlian. So sweet banget nih Pasutri. Satya mengomentari setelah jadi saksi bisu kedua manusia bucin ini. Ternyata Satya beneran mengintili bosnya sampai ke tempat duduk. Iri ya bos, kata Zafran dengan tengilnya. Gak, kan gue udah dapet ciuman pipi lo, balas Satya langsung membuat senyum tengil Zafran menghilang. Ganti berlian yang sekarang tertawa di tengah lidahnya yang menjilati es krim coklatnya. Tai, diingetin lagi. Sono lu pergi, usir Zafran. Gue suruh lu ngasuh Joan sekarang mana tuh anak? Tanya Zafran lagi. Satya yang tadinya mau pergi pun tak jadi. Ya sama emaknya lah. Emang gue bapaknya apa harus ngasuh tuh anak, balas Satya. Lu tahu sendiri bapak Joan masih di tempat nan jauh di sana. Ya lu amal kek bantuin jaga Joan. Yasmin pernah ngeluh Joan terlalu aktif karena mungkin kesenangan hidup di dunia bebas. Zafran sih mau saja jaga keponakannya itu. Tapi kasihan berlian sendirian. Asal ada gaji tambahan. Satya dengan agenda tak lepas dari yang namanya duit. Iye, entar lu minta dah sama Javier. Males. Mending gue nyari jodoh. Satya melenggang pergi. Tak berminat mengambil job yang bosnya Javier. Takut uangnya uang haram. Satya capek itu kalau harus jagain Joan. Kamu tahu sendiri mereka berdua kan gak akur, kata berlian. Zafran yang mendengarkan pun mengangguk paham. Kalau baby capek gak di dalam terus. Zafran mulai fokus untuk mengajak bicara lagi anaknya yang dikandung berlian. Seminggu ini Zafran masih sering mengajak ngobrol di tengah kesibukannya. Tapi sampai sekarang Zafran belum merasakan tendangan kuat. Hanya samar. Membuat Zafran belum puas akan anaknya yang mengakuinya sebagai papanya. Cepetan lahir ya. Biar papa ada teman buat ganggu mama kamu. Nanti kalau baby udah lahir papa kasih boneka Labubu. Itu lagi tren tuh sekarang. Baby. Udah tahu belum kalau ini papa Zafran? Dan rasanya jantung Zafran terasa merosot ke bawah. Merasakan tendangan kuat yang menggetarkan hatinya. Keduanya bahkan saling menatap dengan sorot kaget plus bahagia. Mas, bayinya nendang keras banget, ujar berlian dengan kekahannya. Ini tangan mas sampai gemetaran. Zafran yang tak bisa menutupi bahagianya segera menciumi dengan berulang kali perut besar istrinya. Akhirnya, kamu tahu papa nak, ini papa Zafran ya sayang. Melihat Zafran yang sangat bahagia membuat berlian ikut bahagia. Seharusnya minggu lalu berlian segera memakan es krim coklat ini. Pasti Zafran sudah mendapatkan tendangan ini dari lama. Bayinya memang akan lebih aktif bahkan tendangannya lebih kuat dari biasanya jika berlian memakan makanan manis. Dan Zafran tak diberitahu olehnya. Seneng mas, banget, rasanya lega banget sekarang. Gak sabar deh pengen bayi cepet lahir. Terus kita tahu jenis kelaminnya apa. Terus mirip aku atau kamu ya bayi kita. Keduanya memang memilih untuk tak tahu jenis kelamin anak mereka. Supaya jadi kejutan. Perlengkapan bayi yang mereka beli pun rata-rata warnanya netral. Zafran yang terlihat excited membuat berlian perlahan mengusap pipi suaminya itu. Makasih ya buat terus nunggu aku. Udah cinta sama aku. Cinta juga sama bayi. Aku cinta kamu, ungkap berlian yang tak gengsi lagi untuk mengatakan cinta pada suaminya. Aku lebih cinta sama kamu. Aku juga mau ucap terima kasih karena kamu juga pernah nunggu aku. Meski akhirnya kamu goyah aku yang gampang menyerah tapi benang merah kitalah yang menang. Sampai kamu akhirnya jadi istri aku. Zafran mencium buku jari istrinya. Menatap dengan penuh cinta pada berlian. Tersenyum bagai sakarin yang jelas membuat pipi berlian merona malu. Kasih aku ciuman di pipi dong sayang. Zafran merengek. Dan yang Zafran kira penolakan dari berlian taunya istrinya itu beneran menuruti keinginannya.
Dengan lembut bibir merah bagai ceri itu mencium pipi kiri dan juga kanan milik Zafran. Yang tak disangka kecupan di bibir, berlian bubuhkan di bibir bentuk love suaminya. Zafran sampai melotot kaget. Bonus buat kamu karena udah mau nurutin kemauan aku. Berlian tersenyum memamerkan gigi rapinya. Sedang Zafran sudah merosot terbaring di lantai. Tak kuat mendapat serangan cinta secara tiba-tiba. AMBILLL jantung mas buat kamu BERLIANKUUU. Berlian hanya tertawa. Kalau saja musik tak berdentam kuat suara Zafran pasti sudah menggema. Tamu-tamu memang sedang sibuk dengan agenda berjoget ria yang dipimpin Prayuda. Kebahagiaan yang terlipat, jelas Zafran dan Berlian rasakan. Keduanya tentu akan terus bersyukur ada di tahap sekarang. Menjadi sepasang suami istri, ditambah dengan bayi yang segera lahir yang akan menambah kelengkapan keluarga mereka berdua. Semua orang juga sudah mendapat bahagianya. Bisa Berlian lihat Joan yang sekarang tertawa lepas dan bebas dengan Yasmin yang mengikuti langkah bocah itu dengan wajah yang berseri. Yasmin sempat bercerita Javier akan segera meresmikan hubungan keduanya setelah menjalani hukuman dengan Javier yang baru. Javier yang telah berdamai dengan masa lalu. Dan Yasmin yang sudah berjanji akan terus menunggu Javier. Lalu ada Aidan yang akhirnya bujangan tua itu sudah mendapat belahan jiwanya. Setelah mengikhlaskan Ruby dengan keponakannya. Lalu Aidan segera naik ke panggung. Mengusir dulu ayahnya Yuda yang padahal masih asik berjoget. Aidan hanya ingin mengumumkan kabar bahagia. Halo semuanya. Saya hanya mengumumkan bahwa 3 bulan lagi saya akan menggelar syukuran atas 4 bulannya kehamilan istri saya. Jadi kalian semua diundang ya? Kenapa Pak? Iya. Dania sekarang hamil. Cucu papa nambah lagi 1. Bukan hanya Javier, Zafran juga Xavier. Aidan yang terkekeh geli karena Prayuda sampai lupa untuk menutup mulut karena terlalu kaget atas kabar baik darinya. Jelas kebahagiaan bertambah lagi. Manusia kembali bersorak. Xavier yang tadinya punya rencana awal dengan Ruby pun mulai mengubah rencana. Ruby dan Xavier memang makin lengket. Keduanya yang sama-sama mau membangun karir dulu dari nol. Demi masa depan keduanya tak mau terburu-buru untuk ke jenjang lebih serius. Mereka berdua menjalani hubungan dengan santai. Yaitu kerja dan party yang menjadi rutinitas yang tak bisa lepas dari keduanya dalam menjalani hidup. Tapi Xavier kira perubahan sedikit dari rencana awal dirinya kira lebih baik. Mengajak Ruby untuk naik ke atas panggung. Menatap kekasihnya penuh cinta di bawah tatapan semua orang. Kira-kira pertunjukan apalagi dari keturunan Prayuda ini? Hai batu merahku, aku kira kita tak cukup menjalani hidup hanya sebatas pacar. Kita perlu ke tahap selanjutnya sampai menuju puncak yaitu mengikatmu secara sah dan halal dalam pernikahan. Aku pikir mengikatmu menjadi tunanganku tak ada salahnya. Jadi, apa kamu mau jadi tunangan Xavier Anggara? Xavier mengeluarkan sebuah cincin dengan berlian merahnya. Cincin yang sering Xavier bawa kemana-mana. Sedari lama ingin memberikannya pada Ruby tapi Xavier selalu tak berani. Tapi sekarang dengan mantap meminta Ruby menjadi tunangannya di bawah tatapan semua orang. Surya yang merasa tak ada pembicaraan dari Xavier yang ingin melamar putri bungsunya pun ikut bicara. Terima Ruby, Papa restui kamu. Meski Xavier tak meminta izin pada Papa tapi sedari lama Papa sudah merestui kalian berdua. Malah kalau bisa langsung menikah saja. Ternyata Surya merestui. Padahal Xavier sudah ketar-ketir karena melangkahi calon mertuanya. Cinta memang suka menumpulkan logika. Kamu terima, kan Ruby? Tanya Xavier sekali lagi. Ruby sedari tadi malah menangis. Terlalu terharu dan tak menyangka Xavier sampai pada tahap ingin serius padanya. Padahal Ruby tak berharap lebih saat memulai hubungan dengan pria itu. Kamu bikin aku jantungan tahu. Tapi, ya aku terima kamu jadi tunanganku. Tolong pakaikan ke jari manis cincinnya ya Mas Xavier.
Dengan gemetar tangan besar Xavier segera memakaikan cincin pada jari manis kekasihnya. Jari lentik itu makin berkilau dengan cincin batu berlian merahnya. Semua bertepuk tangan bahagia. Mereka yang berbahagia dengan porsinya masing-masing. Bersama pasangan yang melengkapi kebahagiaan yang tak terkira. Berlian dan Zafran, Xavier dan Ruby, Javier dan Yasmin, lalu Aidan dan Dania. Tapi, Jumawa tak boleh ada dalam hati mereka. Teruslah rendah hati karena ada Satya Abimana yang panas hati. Kok, Eran belum bisa manggil aku papa ya, sayang. Rumah tangga Berlian dan Zafran akhirnya sempurna setelah kelahiran bayi laki-laki yang mereka beri nama Pangeran Zamrud Prayuda. Eran panggilannya. Dan bayi mungil yang wajahnya plek-ketiplek dengan Zafran itu pun menambah semarak hangatnya keluarga kecil Zafran. Dan Zafran bisa bernafas lega, tak ada garis wajah Javier yang menuruni sedikit pun pada wajah anaknya. Meski awalnya Berlian marah tak terima kenapa wajah bayi mereka mengkapi paste seluruh wajah Zafran dan Berlian tidak dapat apa-apa. Dan Zafran yang kurang ajar itu malah meledek habis-habisan istrinya dengan terus mengatakan Berlian terlalu cinta pada Zafran sampai membuat kloningan Zafran. Dan Berlian makin marah pada suaminya sampai tak mau memberi jatah meski keadaannya sudah pulih. Rasakan itu Zafran. Tapi ada yang lebih menjengkelkan bagi Berlian atas kelakuan Zafran yang selalu tak puas bahwa bayi mungil yang baru berusia 3 bulan itu kenapa belum bisa memanggilnya papa. Pertanyaan itu terus berulang kali keluar dari mulut Zafran yang tentu saja membuat Berlian jengah. Wanita yang sekarang memiliki rambut pendek sebahu itu pun menghampiri suaminya yang sedang menggendong bayi laki-laki mereka. Di tengah matahari yang baru naik. Kegiatan berjemur yang sesekali dilakukan dan Zafran yang selalu bersemangat untuk menggendong anaknya. Mumpung Zafran libur bekerja, Mas, Eran masih 3 bulan ya. Mana bisa ngomong papa. Berlian mengambil alih Eran dari gendongan Zafran karena waktu berjemur sudah habis dan bayinya yang sudah mulai mencari putingnya. Membawa ke teras rumah lalu duduk di kursi kayu. Berlian dengan santai mulai menyusui Eran. Pemandangan yang sudah tak aneh bagi Zafran tapi kadang iri hati selalu hadir karena bayinya mengambil alih istrinya sampai Zafran tak kebagian jatah sedikit pun. Iya tahu, Eran emang masih 3 bulan. Tapi, Eran beneran tahu kan aku papanya? Pertanyaan bodoh Zafran dengan jari telunjuknya yang lancang. Awalnya memang menusuk lembut pipi gembil anaknya tapi melenceng dengan menusuk sedikit kuat buah dada Berlian yang begitu berisi karena ASI. Berlian hanya mampu melotot tajam pada suaminya. Dia gak nangis waktu kamu gendong aja seharusnya kamu bersyukur Mas. Gitu ya. Tapi sayang, apalagi, sahut Berlian galak, membuat Zafran menciut. Aku cuma mau bilang kangen kamu. Kata Zafran dengan cengiran terselubungnya. Dan Berlian yang gagal paham. Kangen apa sih? Kita tiap hari ketemu Mas, balas Berlian dengan fokusnya mengusap pipi bulat nan putih milik putranya Pangeran. Mata Eran yang sayu pertanda sebentar lagi bayi mungil itu menuju alam mimpi. Kangen yang lain ini tuh Beb. Zafran duduk di tangan kursi dan mulai mepet pada istrinya dengan mengusap bahu lalu mengelus pipi kemerahan Berlian dengan punggung tangannya. Menggoda istrinya sampai membuat Berlian pun balik menatap padanya. Mata setajam ular betina itu begitu menelisik mungkin mencoba memahami maksud terselubungnya. Berliannya masih tak paham padahal mereka sudah punya anak satu loh. Kangen aku masak ramyeon lagi. Berlian pikir 3 bulan ini dirinya memang kurang memanjakan lidah suaminya. Setelah kelahiran Eran dirinya begitu fokus pada bayinya. Masak selalu seadanya tak jarang malah membiarkan Zafran masak sendiri. Mungkin Zafran kangen diurusi dengan benar soal makanan yang masuk ke dalam perutnya. Kok ke situ Beb? Zafran ingin merajuk sebenarnya. Berlian ini kok gak peka. Apa dirinya langsung gas tank gak usah kode-kodean apa ya? Sayangnya papa, Eran ganteng, udahan ya mimiknya. Gantian dong sama papa.
Barulah Berlian mengerti tujuan Zafran kemana. Gak mau papa. Ini milik Eran sekarang, kata Berlian dengan suara yang ia imutkan seolah Eran lah yang menjawab perkataan papanya. Zafran hampir tersedak karena menahan tawa. Segitunya Berlian yang terus menghindarinya. Gak apa-apa, Zafran masih ada 1001 cara untuk menaklukkan istrinya. Oke, itu artinya papa cari di tempat lain aja yang sama kayak punya Eran. Zafran yang tadinya cuma asbun saja malah menjadi bumerang. Niatnya hanya membuat cemburu Berlian, tapi sepertinya Berlian malah menganggap serius. Oh, berani ya kamu mau cari yang lebih dari aku. Gak masalah, itu artinya Eran juga bisa cari papa baru. Aku juga masih cantik, bisa dapat suami baru yang lebih dari kamu. Berlian segera berdiri niat meninggalkan suaminya dengan wajah yang masam kesal maksimal. Tapi Zafran segera menahannya. Membuat Berlian terduduk kembali, bedanya sekarang dalam pangkuan Zafran. Dengan Eran yang berada dalam gendongan Berlian, tertidur pulas dan melepas puting buah dada Berlian. Sayang, aku cuma bercanda. Lagian aku udah lama tahu gak dapat jatah. Kamu gak kasihan sama aku? Gak takut apa aku? Zafran sengaja menggantungkan ucapannya menunggu reaksi Berlian. Apakah wanitanya ini ada rasa takut kehilangannya? Kamu cari wanita lain. Silahkan, aku gak larang. Tapi awas aja nanti, punyamu, itu aku gunting pakai gunting tumpul. Ancam Berlian membuat Zafran susah payah menelan ludahnya. Berat sekali ujiannya, ya Allah. Hehehe, enggak kok sayang. Mana mungkin aku bisa berpaling dari permataku ini. Kan udah dibilang cuma bercanda. Tapi aku serius sih bilang, pengen kamu. Mumpung aku libur dan banyak waktu luang buat kamu. Perkataan Zafran membuat Berlian merenung. Apa dirinya keterlaluan membuat suaminya itu tersiksa? Ya gimana ya, Zafran memang belakangan ini gencar merayunya. Tapi gak ngebet seperti sekarang. Kemarin lelaki itu masih terselip kata canda di akhir, tapi sekarang Zafran seperti serius menginginkannya. Berlian akan berdosa kalau terus menolak suaminya. Tapi awas aja, kamu masih ngeselin. Aku tuh dari kemarin sebenarnya pengen nyenengin kamu, tapi kelakuan kamu tuh bikin aku ngelus dada mulu. Jujur Berlian yang akhirnya membuat Zafran tersenyum manis dengan mata bambinya yang berbinar. Iya, maafin aku. Tapi bener, kan yang kamu mau. Eran udah tidur. Yuk. Ajak Zafran dengan pipinya yang segera ia tempelkan dengan pipi istrinya. Lalu mencium ujung bibirnya guna menggoda Berlian. Berlian membiarkannya. Tanpa membalas ajakan suaminya. Hanya saja Berlian menikmati apa yang sekarang dilakukan Zafran padanya. Pasrah. Padahal mereka berdua masih di teras rumah. Untung saja pagar tinggi yang dibangun itu benar-benar menguntungkan keduanya yang ingin bermesraan tanpa adanya gangguan julidnya mulut tetangga. Berlian yang berada dalam pangkuan Zafran sudah duduk dengan tak nyaman atas perlakuan Zafran yang sekarang mulai menggigiti kecil telinganya. Meniup lembut tengkuknya, lalu mulai mengecupi leher putih istrinya. Tangan besar Zafran menahan gendongan Eran di bawah lengan Berlian karena dirinya tahu istrinya itu mulai tak fokus. Mas, kita pindah. Kasihan Eran kalau tidur dalam gendongan aku. Tunggu sayang, sedikit lagi. Zafran hampir menggapai bibir merah istrinya. Tapi, astagfirullah, matahari baru naik tapi kalian gak mau kalah panas ya. Dan usaha Zafran gagal karena Satya yang tiba-tiba hadir. Tak terduga datang dari mana. Tak terdengar setiap ketukan langkahnya. Jelas membuat Zafran dan Berlian terkaget. Menghentikan aktivitas mereka. Berlian menatap dengan mata ularnya yang terkaget malu. Sedang di dimensi lain mata Bambi Zafran hampir keluar karena kesal yang didera akibat gangguan makhluk astral. Sialan, aku tidurin Eran dulu. Berlian segera kabur. Tak mampu menghadap pada Satya. Zafran tak bisa mencegah, hanya mampu terdiam. Bu bos ngapain kabur? Lanjut aja napasi. Satya terkekeh lucu.
Dan Satya yang tak merasa bersalah pun itu segera menghampiri bosnya. "Pagi bosku." "Ye, si bangsat gak nyadar apa lu udah gagalin usaha gue." Zafran kalau bisa dirinya ingin menyeret Satya dan membuangnya ke selokan kalau menuruti emosinya. Lagian tengah hari buta berbuat mesum. Mana anak masih dalam gendongan. "Masih ada malam hari bang," nasihat Satya. "Peduli amat gue. Udah sah ini. Mau pagi, tengah hari, sore sampai dini hari pun, kalau bisa ya gue gas. Tapi karena kedatangan makhluk astral kayak lu gagal dah usaha gue," ujar Zafran dengan kekesalan yang masih terselip di hatinya. Soalnya dirinya sudah mengharap lama dan sekarang ambiar sudah semuanya. "Ya udah maaf bang. Gue juga kagak mau sebenarnya lihat penampakan lu yang birahi. Tapi bagaimana udah takdirnya gue datang di waktu saat ini," kata-kata Satya dengan lancar tanpa penyaringan. Zafran dibuat sabar olehnya. Sudah biasa punya babu modelan kurang ajar seperti Satya. "Ngapain sih lu kesini? Jalan kaki lu gak kedengeran gue suara mobil lu. Gue kesini pakai motor malah bang. Ya lu kagak dengerkan lagi di fase birahi mana bisa. Heh, bangsat. Kagak usah lu mention kata birahi lagi. Emang gue binatang apa?" Zafran makin dongkol. "Terus kenapa lu bisa masuk? Padahal kunci pagar gak gue buka." Zafran penasaran. "Lupa bang, gue kan punya kuncinya. Lu sendiri yang kasih," balas Satya dengan santainya. "Ya itu bodohnya gue terlalu percaya betul sama lu." Zafran sekarang menyesal. Mau bagaimana lagi? Satya kadang menjemputnya ke sini saat berangkat bekerja. Dan Zafran yang tak mau kesusahan membuka pagar lebih baik memberi kuncinya saja pada Satya. Kembali lagi ke topik awal, "Ngapain lu pagi-pagi ke sini?" Sat, gue kagak lupa ya sekarang lu tuh udah nikah. Gak pantas lu main-main ke sini lagi ninggalin bini lu sendiri," kata Zafran yang tentunya membuat Satya menghela nafas lelah. "Pusing gue di rumah. Punya bini udiknya kebangetan. Mana sepet lagi gue lihat wajahnya itu." Jadi Satya yang sudah lama jomblo menahun akhirnya menikah paksa oleh ibunya. Tepat 1 bulan lalu dirinya yang sedang berlibur ke kampung halaman ibunya beserta keluarganya berakhir menikahi gadis kampung. Lalu kenapa Satya jadi menikahinya? Itu karena ibunya berhutang budi pada ibu gadis itu. Karena dulu pernah membantu ibunya saat akan melahirkan adiknya. Satya menolak tentu saja awalnya. Bahkan menyuruh adiknya karena seharusnya adiknya yang berbalas budi. Tapi ibunya tentu tak setuju karena Saka baru kelas 12. Ditambah belakangan ini ibunya memang gencar menyuruhnya untuk menikah. Tapi Satya selalu beralasan bahwa dirinya masih betah sendiri. Tapi akhirnya Satya tak bisa menolak akan titah ibunya untuk menikahi Ningsih. Betul dari namanya aja udah kelihatan udiknya istrinya itu. Ya lu ajarin makanya dunia modern. Dunia yang sekarang udah canggih dan digital. Kasian itu kalau istri lu ketinggalan mulu. Udah. Tapi dia kagak ngerti-ngerti. Nih ya bang tadi aja gue ajarin dia buat pakai oven listrik. Karena dia bilang kan pengen kue. Tapi dianya malah pengen oven zaman bahla. Itu loh yang masih pakai api kompor. Terus ya gue kan kagak punya yang begitu, lah dia malah mau beli dulu. Gue cegahlah. Dan coba ajarin dia buat pakai oven listrik. Tapi ya Allah bang, kagak ngerti-ngerti dia. Malah emosi gue yang ada, curhat Satya yang dapet banget emosi dia. Baru kali ini Satya dibuat frustasi. Ningsih kagak ngerti karena lu yang ngajarinnya pakai tenaga sama emosi. Lu kenapa sih sama dia? Kenapa sama Ningsih bisa seemosi itu? Kocak lu Sat. Gedeg gue liat mukanya, aku Satya yang makin membuat Zafran terheran. Ning cantik gitu kenapa lu gedeg lihat mukanya? Gue kagak peduli dia cantik sekalipun. Masalahnya muka dia tuh. Satya tak melanjutkan ucapannya. Sulit sekali dirinya berterus terang. Untuk yang satu ini Satya tak bisa membagi alasannya pada bosnya.
Muka dia kenapa, Sat? Tanya Zafran. Dan Satya hanya bisa menggaruk kepalanya yang tak gatal. Tahu ah, pokoknya gak bisa dijelasin. Lu yang kagak jelas. Udahlah, gue mau mandi dulu. Sana lu pergi. Kasian istri lu di rumah sendirian. Gak mau pulang dulu. Gue juga ada hal yang mau diomongin sama bini lu. Lu minta tips pernikahan ke gue lalu ke bini gue juga. Otak lu dulu, Sat, yang perlu lu benerin. Sama bersihin tuh hati lu yang busuk itu. Kata Mas Zafran, kamu mau curhat lagi soal pernikahanmu. Jadi curhat tentang apa lagi kali ini? Berlian duduk di sofa utama. Dengan Satya di sampingnya yang tersenyum canggung. Karena sudah seringkali dirinya meminta pendapat pada kedua pasutri ini. Maklum anak baru soalnya. Walau Satya awalnya menolak pernikahan ini, tapi manusia satu itu bertekad untuk mulai menerima pernikahannya. Disabar-sabarin aja, punya bini udiknya kebangetan sama wajah yang sering kali mengingatkannya pada seseorang. Mau minta saran hadiah buat perempuan yang berkesan, Bu Bos, jawab Satya. Widih, udah di tahap sayang ya sama istri kamu sampai mau kasih hadiah segala, ledek Berlian yang membuat Satya melirik mata dengan rikuh. Satya juga tertawa kecil. Bukan gitu, Bu Bos. Jadi gini, kan si Ningsih bilang mau belajar bikin kue ulang tahun. Terus gue tanya buat siapa? Ningsih jawab buat dirinya sendiri. Soalnya dari lama dia pengen buat kue ulang tahun sendiri. Tapi gak kesampaian karena kan dia tinggal di kampung. Minim bahan sama gak tahu resep kue yang enak. Sekarang kan dia punya buku resep yang dia temuin di perpustakaan milik gue. Dia cerita gitu, mana mukanya sumringah lagi. Nah, gue kan juga mau kali-kali nyenengin dia dengan kasih hadiah. Jadi kira-kira hadiah yang bagus buat si Ningsih apaan ya, Lian? Oh gitu, Ningsih ya. Dia kayaknya kalau dibeliin perhiasan gak bakalan berkesan. Baju mahal atau bahkan tas mahal pun pasti dianggap biasa aja sama dia. Kamu tahu gak kesukaan Ningsih tuh apa? Ningsih suka masak, beberes rumah, ngurus tanaman, sama suka binatang. Waktu itu dia pernah bilang sama gue mau ngurus domba. Sama kayak di kampungnya dulu. Dia kan kerjanya ngarit, tapi gue tolak. Ngurus domba di kota mah susah. Emang si Ningsih mau ngarit kemana? Masa gue kudu impor rumput? Satya benar-benar sudah tahu tentang istrinya. Mana serius betul lagi, tutur katanya kali ini. Kasih kucing aja bangsat. Kalau si Ningsih suka binatang, saran Berlian yang mendapat gelengan dari Satya. Bang Satya, ya Berlian. Yang bener kalau manggil gue. Tapi gue alergi bulu kucing. Kalau gitu kasih aja kelinci, saran Berlian lagi. Kagak mau ah. Kelinci kan berbulu juga. Entar alergi gue kambuh lagi. Ya terus kamu mau kasih dia apa? Landak. Ide bagus tuh. Kayaknya gue kasih dia landak mini. Nanti gue juga beli buku panduan kiat kita memelihara landak mini. Dia kalau urusan belajar soal kesenangannya cepat tanggap. Udiknya juga hilang. Satya akhirnya bisa tersenyum lega karena tahu hadiah apa untuk si Ningsih istrinya. Lah beneran dikasih landak. Terserah kamu ajalah Bang Satya. Oh ya, Ningsih tanggal berapa ultah dia? Tanggal 23 Oktober. Hah, Berlian langsung teringat akan bahwa suaminya pun lahir bulan Oktober. Berarti, sekarang tanggal berapa, Sat? Berlian panik takut hari lahir suaminya terlewat. Tanggal 15 Oktober. Sialan, sudah tanggalnya ternyata. Gawat, Sat. Sepertinya hari ini aku bakalan abis sama Mas Zafran. Berlian belum menyiapkan hadiah untuk Zafran. Lalu dari kemarin-kemarin Berlian seringkali membuat Zafran kesal dengan menolak pria itu. Tamatlah riwayatnya. Malam sudah menjemput. Berlian dengan gelisah mulai menidurkan anaknya. Menepuk-nepuk lembut pantat Eran sambil menyusuinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Berlian berusaha tenang meski kepalanya berisik takut rencananya gagal.
Padahal berlian sudah sedikit beruntung, Zafran mungkin lupa akan hari lahirnya. Kalau tidak, berlian pasti dalam masalah besar karena suaminya pasti merajuk dalam waktu yang lama. Sebenarnya rencananya tinggal mengeksekusi saja. Tadi siang dirinya sudah membeli kue ulang tahun dengan menyuruh Satya. Dengan lihai berlian juga sudah menyembunyikannya dari suaminya. Makan malam spesial untuk Zafran sudah berlian masak juga. Tapi masalahnya Zafran sekarang terus berada di sekitarnya. Bagaimana berlian memberi kejutan untuk suaminya? Kalau nafas Zafran saja sekarang berada di atas ubun-ubunnya. Masih lama ya sayang, Eran mimiknya. Zafran bertanya. Masih. Aku kayaknya juga ikutan ngantuk, balas berlian lalu mulai berbenah diri seolah bersiap mengarungi mimpi. Mulutnya juga menguap lebar seolah meyakinkan Zafran bahwa berlian akan tertidur. Sepertinya berlian harus membuat plan B. Kamu tidur. Zafran melongokkan wajahnya, melihat apakah berlian beneran tertidur. Dan benar, berliannya sekarang tertidur dengan damai. Di sampingnya ada Eran yang masih menyusu. Bahkan berlian tak menjawab pertanyaannya. Sayang, jangan tidur dulu. Agenda kita yang tadi digagalkan Satya harus kita realisasikan. Aku udah nahan loh dari tadi. Tangan besar Zafran mulai usil menusuk-nusuk pipi putih istrinya. Mencubit kecil lalu dua jari tangannya masuk ke dua lubang hidung berlian. Sampai wanita itu mengerang karena tidurnya terganggu. Apa sih mas? Berlian protes dengan matanya yang terpejam. Kok apa sih beb? Aku loh ini, mau kamu? Zafran masih berusaha merayu istrinya. Aku capek mas Zafran. Seharian ini sibuk ngurus Eran. Ngurus kamu juga. Biarin aku tidurlah. Semoga berhasil mengusir Zafran. Berlian bahkan mulai menyelimuti tubuhnya agar Zafran menyerah dan ikut tertidur. Kamu mending tidur deh. Biar besok kamu berangkat kerja gak telat. Tapi aku mau kamu dulu. Masa nolak terus Bei? Dagu Zafran tersimpan di pinggang istrinya. Berlian yang tidur menyamping pun mulai mengusir pelan Zafran. Tak ada jawaban. Berlian benar-benar tidur kayaknya. Bei. Tapi Zafran tetap merengek. Sekali lagi kamu ngertiin posisi aku. Aku ngantuk sekarang. Mau tidur. Badan aku juga pegal-pegal tahu. Berliannya menolak tegas. Zafran mulai dongkol hatinya. Jelas dirinya masih tak tahu kenapa berlian menolaknya. Seharusnya jika mengurus Eran melelahkan, berlian terima tawarannya waktu itu untuk mencari pengasuh. Tapi sekarang, Zafran lagi-lagi harus mengerti akan kemauan berlian. Zafran juga lelah kalau harus mengerti istrinya itu. Fine. Aku bakalan ngertiin kamu selamanya. Selamat tidur. Tubuh Zafran menjauh, membuat kasur menjadi lebih ringan dan terangkat. Suara pintu yang terbuka lalu tertutup dengan sedikit keras menunjukkan Zafran tak ikut tidur melainkan pergi dari kamar mereka berdua. Berlian mulai mengintip lalu membuka mata dengan sempurna. Lalu terduduk setelah memastikan Eran sudah melepaskan putingnya. Mas Zafran marah? Tanya berlian pada dirinya sendiri. Dengan tergesa mulai membentengi Eran dengan guling dan bantal. Jaga-jaga kalau Eran tidurnya bergerak ke sana kemari. Lalu mulai menyusul keluar kamar. Mencari tahu kemana Zafran pergi. Apa suaminya keluar rumah. Tapi setelah mendengar suara pintu di sebelah terkunci itu artinya Zafran di sana. Berlian lega. Lebih baik berlian sekarang mulai mengeksekusi rencananya. Mumpung Zafran tenggelam dengan di ruang kerjanya. Biasanya sih dalam waktu yang lama. Cukup baginya untuk membuat kejutan untuk Zafran. Sedang di sisi lain, Zafran terduduk dengan perasaan kesal yang mendera. Berlian sang permatanya sedikit menyentil egonya. Terus-terusan menolaknya. Sebenarnya apa Zafran punya salah? Berlian kamu kenapa sih? Zafran merengek sendiri. Frustasi sendiri. Kamu bahkan gak nyusul aku. Zafran hampir menangis. Lalu agar pikirannya tak terus-menerus memikirkan berlian sang Adam yang sekarang memakai baju hitam tanpa lengan mulai membuka laptop.
tenggelam dalam pekerjaannya. Itu pun dipaksakan. Dan waktu berlalu cepat. Zafran yang tadinya tenggelam dalam pekerjaannya sekarang tertidur di kursi kerjanya. Sampai suara ketukan pintu membuat Zafran terbangun kaget. Segera menoleh ke belakang memastikan apakah suara barusan dari pintu itu. Apa berlian? Tapi kenapa tak ada suara istrinya? Menunduk ngantuk, Zafran kembali sadar saat ketukan 3 kali kembali terdengar. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri, membuat mulutnya malah menutup rapat tak mau bersuara. Zafran ingin bertanya tapi takut itu bukan istrinya. Sampai suara ketukan yang cepat dan keras membuat Zafran terjengit takut. Tapi berhasil lega saat akhirnya ketukan itu disusul suara berlian. "Mas Zafran, kamu tidur?" Tapi Zafran tak menanggapi seruan istrinya. Berusaha menutup mulut dan mengabaikan berlian. Zafran masih marah. "Mas, jangan tidur di situ. Mas, buka pintunya." Zafran berusaha untuk tak luluh. "Mas, aku tahu kamu dengar suara aku. Jangan marah lama-lama dong sayang. Keluar yuk masku." "Ah, persetan." Zafran tak kuat marah lama-lama kalau mendengar kata sayang keluar dari mulut istrinya. Berjalan cepat, segera memutar kunci, membuka pintunya. "Apa sih Berli?" Zafran tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Begitu terpana akan kecantikan berlian. Sampai mata bambinya membulat sempurna hampir tak berkedip. "Wow, aku kayaknya mimpi sampai kedatangan bidadari." Berlian begitu cantik luar biasa dengan dress hitam mini tanpa lengan. Menunjukkan garis selangkanya yang indah. Kaki jenjangnya berdiri menunjang kecantikan berlian. Apalagi dengan riasan tipis tapi begitu memukau memanjakan matanya. Berlian tersenyum manis, menyelipkan helaian rambutnya ke telinga kanannya. Karena dipuji bidadari oleh suaminya. Siapa sih yang gak salting? "Mas, aku minta maaf ya soal yang tadi. Aku gak berniat buat nolak kamu. Aku hanya membuat sedikit kejutan buat kamu," kata berlian dengan tangan memilin ujung gaunnya. Dirinya tahu Zafran pasti masih kesal padanya. Kalau bujukannya dengan disuguhi kamu yang cantik begini siapa sih yang gak luluh? "Mas, maafkan kamu istriku." Zafran segera membawa berlian mendekat. Memegang pinggang ramping berlian. Membaui aroma harum yang makin menusuk hidungnya. Bau vanila bercampur lavender yang memabukkan. "Jadi, dalam rangka apa sampai kamu berdandan seperti ini? Kamu masih tak ingat?" Kening Zafran berkerut tak tahu apa maksud berlian. "Memang apa yang aku lupakan? Aku bikin kesalahan ya sama kamu. Karena akhir-akhir ini kamu tuh nolak aku terus." Berlian menggeleng, malah menuntun suaminya untuk mengikuti langkahnya. Membawanya ke lantai bawah lalu menuju ruang makan. Zafran lagi-lagi dibuat terperangah. "Sayang, ini." Zafran berdiri kaku karena melihat meja makan yang sudah tersaji dengan makanan sedemikian rupa. Layaknya candlelight dinner. Berliannya menyulap meja makan yang selalu biasa saja itu begitu apik, romantis dan intimate. Apalagi saat berlian menyodori kue ulang tahun dengan angka 2 dan 7 yang menjadi lilinnya. Zafran makin terharu atas kejutan yang berlian berikan. "Selamat ulang tahun suami aku. Hiduplah menjadi Zafran yang selalu buat aku ketawa sama tingkah kamu. Jadi ayah yang hebat buat Eran. Jadi suami terbaik buat aku. Terus, maafin istrimu ini ya kalau akhir-akhir ini selalu menguji kesabaran kamu. Sekali lagi selamat bertambah umur berkurang jatah hidup di dunia." Berlian tersenyum lebar, menampilkan senyum tulus untuk suaminya. Matanya juga sedikit berair. Zafran mendekat pada berlian, meniup api di lilin yang masih menyala. Tak perlu mengucap harap lagi di saat istrinya sudah mendoakan untuknya. Saat ini yang Zafran mau adalah membawa berlian ke dalam pelukannya. Mengambil kue dari tangan berlian dan menaruhnya di meja. Zafran benar-benar membawa permata hatinya itu ke dalam dekapannya yang hangat. "Terima kasih berlian. Ulang tahun terindah yang aku rayakan. Padahal aku lupa loh tapi kamu mengingatnya."
Keinget tahun kemarin kamu juga kasih aku kejutan. Tapi tahun ini paling berkesan buat aku. Karena aku udah berhasil miliki hati kamu lalu punya jagoan juga. Pokoknya aku pria beruntung karena berhasil mendapatkan kamu. Zafran lalu mengecup kening berlian. Lama. Lalu turun ke hidung. Dua pipi bagai kulit persik milik istrinya pun tak luput dikecup Zafran. Terakhir sudut bibir istrinya. Zafran tak mau merusak lipstik merah yang sudah berlian poleskan di bibir penuhnya. Kamu harus terima kasih sama Satya. Gara-gara dia tadi pagi kesini, aku jadi ingat ulang tahun kamu. Aku tuh sebenarnya lupa tahu mas, jujur berlian yang disambut kekehan oleh Zafran. Iya nanti aku kasih Satya bonus. Jadi tadi kamu nolak aku tuh karena rencana ini ya? Iya. Jadi maaf ya kalau tadi aku biarin kamu sama asumsi kamu sendiri. Aku dari tadi menyiapkan ini semua tahu. Dandan yang cantik juga cuma buat Mas Zafran seorang. Karung mana karung? Rasanya Zafran mau menyembunyikan diri karena istrinya ini begitu manis. Ya udah, kita makan yuk. Aku gak sabar makan makanan paling enak buatan istriku tercinta. Mereka berdua Zafran dan berlian. Dengan hikmat makan berdua selayaknya sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Berbincang mesra dengan tatapan binar seolah pusat dunia mereka sekarang hanya ada di hadapan mereka berdua saja. Melupakan fakta bahwa mereka sekarang sudah punya Eran sang jagoan. Tapi beruntung Eran begitu anteng dengan tidur pulas. Lagi pula berlian sudah memindahkannya pada box bayi. Sudah memberi susu juga agar Eran makin tenang tidurnya. Jadi tak ada kejadian tangisan Eran menghentikan keromantisan mereka berdua. Sampai masakan berlian sudah tandas dan masuk ke dalam perut Zafran makin tersenyum lebar. Kenyang dan puas. Tapi masih ada yang kurang. Hidangan penutupnya mana sayang? Kamu gak lihat semenarik ini dan kamu masih nanya mana hidangan penutup? Mana? Perasaan sudah aku makan semua yang ada di sini. Zafran celingukan di mana makanan penutupnya. Tak mungkin kue ulang tahun. Karena itu sudah termasuk hidangan utama. Aku loh hidangan penutupnya. Lezat dan bergizi, kata berlian dengan mengedip lucu membuat Zafran tersedak ludahnya sendiri. Sayang kamu bercanda ya. Emang aku kelihatan bercanda, bibir berlian sedikit merengut. Kita tidur aja ya. Kasian kamu pasti capek nyiapin ini semua. Zafran rasa berlian mungkin sudah penat sampai bersikap di luar kendalinya. Tapi berlian malah bangun dari duduknya. Menghampiri suaminya. Berdiri tepat di belakang Zafran. Memeluk dada bidang Zafran. Menunduk tepat telinganya. Berbisik lirih membuat bulu kuduk Zafran merinding. Kamu beneran gak mau hidangan penutup mas? Dengan nakal berlian meniup telinga Zafran bahkan mengulumnya. Tentu saja membuat Zafran menggelinjang geli. Sayang. Zafran gemetar. Tapi, jangan sampai kamu nyesel karena aku bakalan habisin hidangan penutupnya dengan ganas dan tak akan pernah cukup, ancam Zafran. Tapi berlian malah menyeringai. Mau dong diganasin sama kamu. Berlian kayaknya udah gila. Astaga. Ini beneran istri mas. Zafran membawa tangan berlian untuk dirinya kecup. Lalu berbalik ingin melihat wajah istrinya itu. Dan bisa Zafran lihat berlian begitu mempesona dengan tatapan sayunya. Membuat Zafran berdiri membawa tangan istrinya mengalung di lehernya. Sedang tangan besar Zafran memerangkap di pinggang sempit berlian. Tubuh keduanya menempel dengan rapat. Tak menyisakan celah sedikit pun. Kening keduanya bertaut, dan netra yang saling menyelami satu sama lain. I love you. Kali ini mas gak akan lepasin kamu. Love you more. Jerat aku mas dengan kuasamu itu. Jelas berlian yang awalnya ragu arah tuju. Disitulah mulai terbawa arus, dan langkah berlian kian tergerus. Tamat.